Nah, kalau misalnya dari Kak Uci tadi nih penjabarannya, kan Kak Uci itu tadi berprestasi, aktif di Mm-mm. mana-mana. Nah, sedangkan kalau misalnya aktif itu kan erat banget ya kaitannya sama sensing, karena kan Mm-mm. sensing itu kan emang show up ya, Betul, betul, suka show show up. up, suka menunjukkan dirinya Betul. gitu. Nah, kalau misalnya nih ada sensing yang dia tuh minder lah, Mm-mm. minderan, terus kayak nggak berani muncul di publik, terus kayak kalau Mm-mm. misal mau muncul tuh takut gitu. Mm-mm. Terus kalau misalnya gitu kan ada faktor kan, ada faktor Mm-mm. yang Betul, betul. menyebabkan kenapa dia kayak gitu. Nah, Iya. kalau menurut Kak Uci gimana sih cara biar mengembalikan si Oh kepercayaan iya, dirinya lagi betul, biar betul. mau tampil gitu? Halo Sobat Fams, jumpa lagi nih dengan kita berdua di podcast Steven Family. Yeay. Yeay. Hari ini kita akan membahas seputar hal-hal yang unik-unik tentang Steven. Oke deh. Ya, di sini ada seorang sensing introvert langsung. Boleh nih Kak kenalan siapa namanya? Dari mana Halo asalnya? teman-teman, nama aku Suci, asalnya dari Jakarta. Jakarta. Oke. Kak Uci, tanya-tanya tentang sensing pas kakak tes, nyangka nggak sih Kak kalau misalnya hasilnya tuh sensing? Waktu aku tes Steven, Mm-mm. itu aku nggak kepikiran ya Kak, kalau hasilku tuh bakalan sensing. Hmm. Ternyata hasilku sensing Oke. gitu. Oh nggak nyangka ya Kak. Oke deh. Terus kalau dari Kak Uci sendiri nih pas tes, ngiranya tuh Kak Uci tuh MK-nya apa sih? Aku tuh ya, karena memang mungkin pengalamanku dari kecil ya Kak, aku aktif iya, kemudian aku berprestasi di akademik iya, untuk belajar tuh aku apa ya, tidak menemui kesulitan lah Kak. Hmm. Jadi aku tuh ngerasa bisa semuanya. Terus apa Tahu tuh kan Kak ya nebaknya? teman-teman, kalau yang MK bisa semuanya tuh apa sih? Apa sih? Apa sih Kak? Apa sih? Insting ya, aku tuh sempat ngerasa kayaknya aku insting deh gitu, karena aku suka musik juga iya kan, spiritual aku juga dulu aku anak rohis kan, jadi memang Waduh. semuanya Kak gitu, sempat ngerasa insting. Oke. Itu sih. Berarti pas kakak tes kakak nyangkanya kakak insting nih. Terus Mm-mm. kakak insting nih kayaknya gue gitu. Iya, Oke. Terus pas hasilnya sensing introvert gimana perasaannya kak? agak shock sih ya, Agak shock. kayak hah, sensing. Nah tapi kan itu karena aku belum tahu ya Hmm. penjelasannya, yang aku tahu kan cuma secara apa ya, ringkas singkat gitu ya, yang secara umum aja. Nah terus ketika promotorku menjelaskan sensing itu bagaimana tipikalnya, nah aku flashback kembali Kak ke yang udah aku alami gitu ya. Oh iya, karena sensing itu kan dia tipikalnya yang staminanya kuat, jadi maunya bergerak terus ya. Terus juga yang memorinya kuat, jadi kalau untuk menghafal dia jago lah gitu, lebih cepat dibandingkan yang lain. Nah, aku tuh flashback ke belakang, oh iya ya, mungkin aku ngerasa bisa semua ya menggunakan memoriku itu untuk belajar gitu. Oke. Mau bicara tentang memori kuat nih. Kebetulan Kak Uci kan seorang sensing introvert dan sensing introvert itu kan kecerdasannya emang di memori ya, kecerdasan memori ya, Ya, ingatan. Nah, kalau menurut Kak Uci nih, pernah nggak sih nemuin case atau kasus ya yang dia tuh sensing introvert, tapi kalau misalnya dilihat dari kecerdasannya secara alami itu kan punya memori yang kuat, tapi mm-mm, ternyata orang itu tuh memorinya tuh nggak kuat gitu atau mm-mm. gampang lupaan. Nah, pernah nggak sih ketemu case kayak gitu? Pernah ya, Oh, bahkan aku pernah. sendiri pernah ngalamin ya Kak. Tapi tadi katanya memorinya Iya, kuat. itu dalam case untuk menghafal gitu ya, untuk Oke. pelajaran tuh aku memang cara belajarku ya itu ya, menghafal yang udah aku catet gitu, PPT dari video ataupun itu. Jadi aku bikin poin-poin, aku ingat tuh ketika ujian gitu. Nah, memang ya namanya juga lupa, itu kan sifatnya dasar manusia gitu ya. Ada lupaannya juga gitu. Jadi kadang mungkin satu dua hal yang memang perlu dipancing dulu nih biar inget gitu loh Kak. Oke. Jadi kayak lupa terus saya kalau dipancing, oh iya ini inget lagi kayak gitu. Untuk hal-hal detail masa kecil juga ya beberapa aku masih inget tuh Kak, apalagi kalau Hmm. udah dipancing gitu kan. Nah mungkin kalau misal ada sensing tapi kok memorinya
kurang kuat atau dia lupaan. Itu ada beberapa faktor sih ya kalau menurutku, dan ini yang relate sama aku gitu ya. Mungkin yang pertama karena memang dia kurang fokus, Kak. Oke. Banyak distraksi, banyak yang dipikirin gitu. Jadi pikirannya bercabang-cabang kan. Itu kan bikin salah satunya ya efeknya lupa hal tertentu kayak gitu. Atau yang kedua karena memang asupan nutrisinya ya kurang. Kan itu juga kalau dalam kesehatan ya teman-teman itu juga ngaruh kan Kak untuk ya daya kapasitas otak kita gitu untuk mencerna sesuatu. Kalau nutrisinya kurang itu juga berdampak. Nah itu mungkin efek dari situ juga ya. Terus mungkin yang ketiga ya karena faktor kurang dilatih. Kurang dilatih Iya, memorinya. Iya kurang dilatih memorinya. Jadi dia cuma asik-asik aja, senang-senang aja gitu kan. Oh, kayak gitu bisa ngaruh ya? Apalagi kalau kebanyakan gadget gitu kan. Sekarang kan zamannya media sosial ya, udah terlalu asik scroll-scroll, ya lupa pelajaran-pelajaran yang udah dipelajarin karena nggak dilatih lagi. Ibaratnya kayak pisau aja sih Kak. Pisau kan walaupun sih tajam, benar, walaupun tajam berpotensi buat motong-motong, tapi kalau misal dia nggak nggak pernah dipakai, dia dipakai bakalan apalagi tumpul ya. betul. Benar Jadi kayak sih. gitu sih Kak. Oh ya, oke deh. Makasih Kak Uci penjelasannya. Siap. By the way, teman-teman, hari ini spesial ya podcastnya karena kita disponsori langsung oleh Hasya Hulwa. Seperti kerudung yang dipakai sama narasumber kita, boleh nih Kak Uci Betul. ditunjukin. Ini nyaman Gimana Kak banget, Uci? teman-teman, Kita ini ada iklan dulu tandanya. kerudungnya gimana Kak Uci? Boleh. Aku baru ini Testimoninya. ya. Ini aku real ya, teman-teman, testimoni. Ini aku baru pakai. Alhamdulillah disponsori oleh Hasya Ulwa. Jadi bahannya tuh adem ya, Kak. Jadi dia tuh nih kelihatan tegak gitu ya, gampang. Tadi awalnya aku Kak ini kaku nih gimana, takutnya belum disetrika, takutnya melewat-melewat. Ternyata enggak. Dia berdiri tegak dan aku suka gitu ya. Dan ini bahannya kelihatannya adem tapi tidak menerawang ya, teman-teman. Iya. Warnanya cocok banget ya di kulitku, di bajuku juga. Itu sih. Jadi warnanya sangat friendly untuk kita-kita karena banyak varian warnanya juga. Jadi kalau misal ada teman-teman yang tertarik untuk membeli produk Hasya Hulwa nih, bisa komen nih di komen YouTube atau langsung ke IG Hasya Hulwanya aja. Hasya Hulwa gitu. Oke, lanjut lagi nih Kak Uci. Kalau misalnya sensing yang seharusnya dia tuh kecerdasannya, memorinya kuat, tapi ternyata gampang lupa, itu kan bisa dikategorikan sensing yang tidak cerdas ya kayak. Bisa, bisa masuk. Nah kalau misalnya dari Kak Uci tadi nih penjabarannya, kan Kak Uci itu tadi berprestasi, aktif di mana-mana. Nah sedangkan kalau misalnya aktif itu kan erat banget ya kaitannya sama sensing, karena kan sensing itu kan emang show up ya, betul, show up, suka menunjukkan dirinya gitu. Nah kalau misalnya nih ada sensing yang dia tuh minderan, terus kayak nggak berani muncul di publik, terus kayak kalau misalnya mau muncul tuh takut gitu. Terus kalau misalnya gitu kan ada faktor kan, ada faktor yang menyebabkan kenapa dia kayak gitu. Nah kalau menurut Kak Uci gimana sih cara biar mengembalikan faktor potensi genetiknya lagi, kepercayaan dirinya lagi biar mau tampil gitu. Karena kan buat tampil di depan umum itu kan gak mudah ya. Iya betul sih. Dan ya itu ya, alhamdulillahnya mungkin aku dianugerahi sebagai seorang sensing yang memang pada dasarnya suka show up gitu ya, suka tampil. Jadi aku selalu memanfaatkan kesempatan yang ada, soal organisasi atau tampil di panggung atau kompetisi apapun itu gitu ya. Jadi memang pengennya mengambil kesempatan ya sebagai seorang sensing. Nah kalau misalnya ada kasus seperti itu, Kak Aisyah gimana gitu ya? Mungkin ini ya dilihat dari faktor ke belakang gitu ya, apa yang menyebabkan dia bisa berubah dari potensi genetiknya. Maksudnya mungkin waktu kecil dia nih tipe yang aktif, tipe yang berani, tipe yang mau untuk mencoba suatu hal gitu. Tapi ketika semakin besar dia, semakin tinggi sekolahnya, itu semakin mendem gitu. Maksudnya udah nggak tampil lagi nih, udah nggak keluar potensi genetiknya. Mungkin ya Kak, dia mengalami satu kejadian yang tidak mengenakan, yang itu tuh jadi mental blocknya dia. Itu contohnya gimana? Misal ketika dia berani untuk maju, tapi justru ketika dia maju tidak mendapat apresiasi, justru dia malu. Maksudnya mungkin dibully atau apapun. Karena sensing itu kan sebenarnya pemalu ya, apalagi sensing introvert. Jadi kalau misalnya sisi negatifnya muncul, itu
Berarti buat munculin sisi positifnya perlu dobrakan ya Kak Uci? Perlu dobrakan, apalagi kalau terlalu sering. Oke. Terlalu sering muncul yang negatif kan. Jadi kan itu ya udah makin mendem aja potensinya dia. Terus gimana cara ngembaliinnya? Butuh support ya untuk orang-orang di Oke. sekitarnya ya, gitu. Support nih buat orang sensing di sini Iya. yang barangkali punya pengalaman yang sama, malu untuk tampil, kurang percaya diri. Bisa nih dimulai dengan mencari lingkungan yang positif. Cari Betul. supporter biar Betul. kita tuh ngerasa kalau misalnya kita tuh berharga. Betul banget itu ya. Jadi ya memang untuk mengembalikan potensinya pelan-pelan ya Kak Isya gitu. Mungkin bisa dicoba dari hal sederhana untuk tampil. Mungkin apa ya contohnya? Untuk tampil kayak gini kali ya, untuk diundang, kasih panggung dia untuk ngomong seperti aku ya, sensing introvert. Jadi sensing itu ngerasa semakin dia banyak jam terbang gitu ya, semakin dia sering tampil itu semakin flow-nya dapet. Oke. Gitu dibandingkan dia lama nih, walaupun dia mungkin punya keahlian tapi udah lama nggak show up, Oke. dia bakalan dari awal lagi gitu untuk nyari flow-nya itu biar enak kayak gitu. Kayak penting banget nih teman-teman untuk mensupport ya, untuk mengapresiasi orang gitu kan. Kita apresiasi aja hal terkecil, mungkin dia bikin kesalahan tapi apa nih positifnya yang bisa diambil, nah itu kita support. Oke, nice Kak Uci, nice. Nah Kak Uci nih, kalau misalnya dari sensing sendiri, dia itu kan memorinya kuat ya. Terus kalau misalnya dari cara belajar atau gaya belajar sensing itu gimana sih? Nah, ini fun fact ya, Fun teman-teman. Ya, fun fact. Mm-mm. Jadi, ini aku ambil dari metode Steven dulu ya. Ini metode Steven tuh menurut Steven untuk orang sensing itu adalah dengan cara merekam kosakata. Kalau menghafal lah ya, menghafal. Nah, tapi tipikalnya biasanya gimana? Dia tuh tipikalnya yang sambil nyatet, Kak. Oke. Gitu, dan dibantu dengan visual yang memang ngedukung ya. Oke. Gitu. Jadi misal PPT-nya warna-warni Kak, ada ilustrasinya Kak. Oke. Wah, itu makin masuk tuh buat orang sensing. Berarti kan kalau misalnya gaya belajar sensing dari yang Kak Uci sebutin tadi, itu intinya selain kita menghafal, kita tuh juga harus menggunakan seluruh panca indera kita ya, biar bisa Iya. makin kuat memorinya ya Betul. kan. Dipakai matanya, terus pokoknya mata itu dipakai buat ngeliat sesuatu tuh yang unik atau kira-kira bisa masuk di kita, kayak diwarna-warnain. Terus telinganya sambil dengerin. Terus tangannya nyatet Kak. Oh, tangannya nyatet. Iya, tangannya juga nyatet. Mulutnya ya sambil membaca itu kata-katanya diulangin gitu, habis baca diulangin. Oh iya kan dihafal ya, dihafal. Iya, dihafal. Fun fact-nya nih Kak, apa? Cara belajarku. Nih teman-teman. Jadi cara belajarku tuh memang ternyata ya setelah aku perhatikan dia memang menghafal. Cuman ya tadi ya, menghafalnya bisa dari poin-poin yang aku catat. Nah, biasa aku kalau nyatet nih ya, misal lagi kuliah tuh biasanya pakai PPT, ada kan ya dapat PPT. Terus aku catat poin-poinnya, nah tangannya kan gerak tuh. Terus aku tuh sambil dengerin lagu, tau gak? Oke. Sambil dengerin lagu nih, kupingku sampai budek, lingkungan sekitar tau gak denger. Jadi full. Iya full. Wow. Full aja bener, pokoknya sampai gak kelihatan. Tapi kalau kayak gitu, ini gak sih Kak, apa kan dengerin suara nih, dengerin musik sampai full. Itu after effect-nya kan gak enak ke kuping Kak. Gimana ya? Itu kayaknya kalau di aku biasa aja ya biasa Kak. Aja. Entah mungkin karena memang sensing pancendranya harus aktif gitu ya. Jadi dia tuh semakin aktif semakin terarahkan. Maksudnya nih musik tuh tujuan aku bukan buat dengerin musik ya, biar dapat iramanya. Jadi aku tuh enjoy. Karena kan sensing juga suka seneng-seneng ya. Iya benar. Jadi suka main. Belajar pun dia nggak dibawa happy gitu. Jadi ya udah tuh sekadar buat biar nggak terlalu stres lah saat belajar gitu. Aku fokus kok, tetap fokus. Dan bahkan kalau baca buku ya aku tetap pakai headset gitu. Temanku tuh sampai bilang, emang bisa ya Ci masuk baca buku sambil pakai headset? Bisa. Justru aku kalau nggak pakai musik tuh ke distract lingkungan kayak gitu sih. Bahkan aku kadang kalau lagi bete, bukan lagi bete sih, lagi apa ya, iseng aja kali ya suka jalan-jalan juga sambil belajar tuh, baca buku tapi bolak-balik gitu. Kayak pengen gerak semua. Tubuhnya tuh dipakai buat bergerak. Iya betul, aku juga baru menyadari itu ya. Kalau misalnya ada sensing belajar tapi dia tuh ke distract, terus gimana? Terus kayak udah ngafal juga tetap aja lupa. Gimana? Nah, kalau misalnya ada sensing yang gampang ke distract, terus suka lupa ya kalau habis ngehafal, gimana caranya? Tadi ya aku tuh pertama coba diperhatiin dia tuh makanannya sehat nggak Kak? Oh, karena gitu. Itu mengurangi juga. Ngaruh ya? Iya, daya ingat. Itu penelitian di kesehatan juga ya.
Ya kalau makanannya Kalau nggak makannya sehat, ciki, aduh, micin. sudah jelas itu mah. Sudah jelas itu maka Oke. makanya ini kan agak kurang. Jadi itu ya mungkin makan protein, omega 3 itu kan tips-tips Makan kesehatan ya ikan Kak. ya, Makan makan ikan, ikan. Wah, berarti iya. makan makanan itu Betul, bisa sangat membantu sensing untuk membantu. menguatkan memori ya. Iya. Kayak ikan omega 3, Mm-mm. B6, 12, Iya, intinya mah yang B12. sehat-sehat ya, yang Iya. nutrisi baik tuh Oke. dibutuhkan juga. Terus yang kedua, kalau dia susah distraksi mungkin dikasih, tergantung ya, kalau sensing introvert ya ancaman gitu ya. Kalau extrovert ya iming-iming, misal kalau bisa mencapai target dapat hadiah apa gitu. Atau kalau introvert kasih deadline gitu, waktu untuk belajar biar dia bisa fokus dan ngerjainnya harus satu-satu nih. Misal ada beberapa tugas Kak, jangan langsung semuanya. Biasanya sensing wah udah nggak bisa tuh, jadi dia bener-bener harus to do list. Oke. Nih kita mau ngerjain apa dulu nih, jelas targetnya, jelas terukur gitu, dan waktunya ada. Oke, gue sejam ngerjain ini, kelar pindah lagi ke sini ini gitu. Oke, Itu work nice, banget sih di nice, aku. nice. Berarti intinya gaya belajar sensing itu fokus di panca inderanya, dipakai semua ketika belajar. Terus pastikan kita belajar itu sesuai to do list, terukur, jelas, Dan kayak gitu. betul. Oke, nice. Oke. Itu kalau misal dari gaya belajar ya Kak Uci. Ya. Dan Kak Uci juga udah menerapkan itu di kehidupan sehari-hari. Iya, sebelum aku tes TV ternyata oh iya ya, gaya belajarku ternyata cocok, makanya aku bisa perform di akademiku, di sekolahku, di kuliahku kayak gitu. Oke deh. Terus kalau misalnya Kak Uci sekarang kesibukannya apa nih Kak Uci? Aku kebetulan jadi promotor ya teman-teman di Promotor, Steven oke. gitu. Siap. Sambil ya buka konsultasi, terus juga diundang untuk ngisi gitu ya, ngisi materi gitu sih. Jadi teman-teman kalau mau undang aku silakan. Oke, siap. Nih kalau misalnya dari kesibukan Kak Uci nih, itu udah sesuai belum sih sama rekomendasi profesinya seorang sensing? Jujur Li, aku kan jurusannya manajemen sumber daya pelayaran ya Kak. Iya. Kalau menurut sensing sih agak kurang pas ya, gitu, agak kurang pas. Jadi tipikal gimana yang pas buat sensing? Yang ada duitnya, yang transaksional, maksudnya yang ketika kita kerja itu ya karirnya kita kerja ya kita dapat hasil. Karena kan orientasinya sensing adalah hasil gitu. Nah itu dia semakin termotivasi. Nah ternyata jurusanku mungkin ya agak kurang pas gitu ya, tapi sebenarnya aku enjoy aja Kak. Nah terus semakin kesini dinasihatin banyak mentor dan banyak orang gitu ya Kak. Alangkah lebih baiknya gitu jika aku mengikuti potensi alamiku gitu. Yang tadi ya tipikalnya kayak tadi tuh. Intinya gitu transaksional. Banyak duitnya, yang duitnya banyak. Duit ya. Amin. Karena sensing introvert itu chemistry-nya mengejar harta ya. Mengejar harta. Gitu. Jadi bismillah. Calon orang kaya. Nah kalau misalnya dari Kak Uci nih, ada nggak sih kayak rekomendasi pasangan hidup nih? Karena kan seorang sensing tuh dia orientasinya hasil, terus kayak sangat memperhatikan penampilan gitu. Nah kalau dari Kak Uci, rekomendasi pasangan hidup gimana sih? Dari versi seorang sensing tipe aku gitu ya, perempuan nih, gimana dari POV-nya sensing introvert gitu ya. Aduh, gak enak nih Kak, soalnya sensing tuh kadang tipikalnya apa ya, dibilangnya tuh yang harus yang good looking dan good rekening. Wah, amin lah itu mah, aku juga mau. Aku bukan sensing, aku juga mau good looking. Iya, tapi kadang pada jiper duluan Kak, masih kayak iya apa sih gitu, kayak good looking good rekening gitu. Emang harus lah itu mah. Iya sih, tapi kan kalau kita kembali ke realita ya harus ya teman-teman. Good looking kan gak harus yang ganteng gimana gitu, yang cakep gimana, yang penting dia bisa merawat penampilan gitu. Itu kan juga di apa ya, disyariatkan di agama gitu ya, untuk merawat penampilan gitu. Jadi ya fine aja sih good looking dan good rekening itu. Intinya itu. Itu ya tipikal sensing sih biasanya gitu. Sukanya kayak gitu. Di balik apa ya, di balik tipe-tipe sendiri personalnya kan ada juga. Oke, intinya good looking, good rekening. Good looking dan good rekening. Oke, kalau misalnya kan MK tuh ada 5. Nah kalau dari Kak Uci tuh pengennya MK apa sih dapetnya? MK apa aja ya Kak? Beneran, sensing gak apa-apa? Nah, tapi sebaiknya sih jangan sama ya gitu. Selain itu nggak apa-apa dengan ya kan pasti ada struggle dan
effortnya masing-masing ya, ujiannya masing-masing. Ketika itu dia enaknya teman-teman, kalau kita kenal Steven pasangan, calon pasangan, kita udah tahu tuh tipikal dia tuh seperti apa. Jadi nggak bisa ngumpet-ngumpet lagi tuh dia pura-pura baik atau segala macam. Kita udah kebaca dari Stevennya. Nah itu bisa mengurangi effort ketika ya perkenalan gitu ya, pendekatan. Iya, gitu. jadi buat teman-teman di sini nih yang barangkali pengen nikah deket-deket ini atau sedang menjalin hubungan dan ingin berniat serius ke arah sana, itu bisa nih dimulai dengan mengetahui hasil Steven dari pasangan teman-teman semua. Agar apa? Agar kita bisa tahu mempertimbangkan dari sisi plus minusnya dari setiap pasangan itu. Karena di Steven itu juga ngasih tahu nih rekomendasi dari setiap MK. Kayak misalnya sensing itu rekomendasi pertamanya apa, itu ada di Steven. Jadi bisa nih teman-teman buat tes Steven. Nah kalau misalnya dari sensing sendiri, rekomendasi pertama itu apa sih Kak Uci? Terus menurut Kak Uci kenapa gitu? Rekomendasi pertama, kedua, sama ketiganya. Nah ini kalau menurut Steven ya teman-teman, karena kita lihat posisinya dulu Kak. Aku kan sensing cewek, jadi kan posisiku sebagai istri ya nanti gitu ya. Nah terus kalau menurut Steven itu yang direkomendasikan adalah aku mencari sosok thinking. Kenapa thinking gitu? Karena di sirkulasi ya, nanti ada teori sirkulasi itu tuh sensing mendukung thinking Kak. Nah itu kan kedudukan ideal ya kalau menurut Steven sebagai istri yang memang perannya mendukung suami. Itu yang pertama gitu. Nah rekomendasi yang kedua itu bisa yang menaklukkan aku. Menaklukkan aku adalah MK intuiting. Gitu. Terus rekomendasi selanjutnya siapa? Bisa yang mendukung aku. Jadi nanti tipikalnya suami yang mendukung istri gitu ya. Itu adalah feeling. Nah kalau misalnya dari coach sendiri nih, dari thinking, intuiting, feeling, pengennya dapat yang mana sih dari tiga itu tuh? Aku gini ya Kak, untuk Steven kan itu tools, alat bantu, jadi bukan jadi patokan utama. Maksudnya ketika milih jodoh gitu ya, pasangan kan ada kriteria lain dalam yang diatur dalam agama. Nah itu yang kita lihat dulu gitu. Ketika sudah mumpuni nih, udah cocok sama kriteria aku, ya aku lihat Stevennya dia gitu, untuk aku membantu mengenali dia yang sebenarnya. Gitu. Ketika aku tahu, oh ternyata dia thinking, oh ternyata dia intuiting atau feeling, aku tahu tipikalnya dia berarti kan. Dan kalau misalnya aku lanjut dengan dia, aku udah tahu resikonya seperti apa dan harus mentreatmentnya seperti apa gitu sih Kak. Jadi kayak dari yang tiga tadi kira-kira yang mana? Nah itu wallahu alam gitu ya, karena memang belum ada sekarang. Benar, belum ada. Pengennya sih gitu ya. Waduh. Pengennya sih gitu. Jadi ya yang terbaik menurut Allah aja. Ketika kita udah tahu Steven, ya udah kita manfaatkan aja itu. Terus. Oke deh Kak Uci, seru banget ya bincang-bincang podcast tentang sesi introvert hari ini. Nah kalau misalnya dari Kak Uci nih, dari seorang sesi introvert, boleh dong kasih closing statementnya buat teman-teman semua di sini, terutama untuk sesi introvert, kasih kalimat-kalimat positif untuk sesama sensing introvert. Boleh Kak Uci? Oke Kak Aisyah, makasih banyak kesempatannya udah mengundang aku ya di podcast kali ini, dan bisa sharing lah sedikit-sedikit dari aku yang memang masih banyak kurangnya. Dan ya harapannya yang teman-teman jangan puas ya. Ya teman-teman bisa menggali sendiri, belajar sendiri dari Steven yang lain, maksudnya channel yang lain ya, dari Steven Family. Bisa di IG banyak konten, atau di YouTube, terus di mana Kak? TikTok ya? TikTok ya, TikTok juga websitenya bisa. Itu pokoknya teman-teman belajar lah gitu. Nah pesan dari aku mungkin sebagai seorang sensing introvert, ayo teman-teman kita kerja keras mencari duit yang banyak. Karena memang chemistry kita sudah dianugerahi untuk jadi calon orang kaya. Gitu, itu adalah anugerah kita nih teman-teman. Jadi pede aja gitu ya, ambil setiap kesempatan yang memang sudah hadir nih ke kita. Walaupun kita mungkin ngerasa gini Kak, kadang pesimis gitu ya, atau kayak apakah aku mampu gitu ya mengambil kesempatan ini. Ya udah kita niatnya belajar dulu aja, dan memang nggak mungkin ya Allah ngasih kesempatan itu tanpa apa ya, ke kita tuh nggak mungkin. Nggak mungkin tanpa pesan, nggak mungkin tanpa gitu tujuan. Ya. Tanpa tujuan itu nggak mungkin. Jadi ya dicoba dulu aja gitu, dan jadilah sensing introvert yang cerdas ya Kak, gitu, untuk memaksimalkan potensinya. Gitu sih dari aku. Oke deh, itu dia closing statement kita pada hari ini. Sebelumnya mengucapkan terima kasih Kak Uci karena udah meluangkan waktunya, meluangkan
hatinya, isi hatinya, curhatan hatinya ke kita semua. Sampai jumpa, ya bareng-bareng. Oh gitu. Ya. Iya. Bagian apa ininya bareng-bareng? Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.